Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Alwin Abdillah di channel YouTube Alwin Abdillah. Channel yang bertujuan menebarkan kebaikan kepada siapapun setiap harinya. Nah, bagi para audiens yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jika tidak keberatan untuk menekan tombol subscribe, tekan lonceng, like, serta share ke teman-teman kamu agar channel ini dapat menebarkan kebaikan kepada siapapun setiap harinya, dan pastinya saya akan makin semangat untuk memperbaharui konten-konten terbaru yang pastinya bermanfaat dan teramat rugi jika dilewatkan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengkaji fikih mawaris dan insya Allah kita akan menyambung mukadimah fikih mawaris part kedua. So pasti, jadi ini adalah mukadimah fikih mawaris part ketiga. Nah, sebelumnya tonton sampai habis, stay tune karena pembahasan ini sangat menarik dan sangat penting. Nah, di mukadimah mawaris part ketiga ini kita akan membahas tentang al-huquq al-muta'alliqah bitirkah, yaitu hak-hak harta peninggalan atau hak-hak harta warisan yang harus ditunaikan. Nah, apa-apa sajakah ia? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Nah, yang pertama adalah mu'natu tajhizil mayit. Ya, yang pertama adalah biaya pemakaman, pemandian, dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan keduanya, dari ia meninggal hingga ia dikuburkan. Hal ini merupakan prioritas. Jika mayit tidak memiliki harta, maka biaya tersebut dibebankan kepada ahli waris yang berhak memberi nafkah kepadanya atau berkewajiban memberi nafkah kepadanya. Dan jika tidak ada ahli waris, maka biaya ini dibebankan kepada Baitul Mal. Nah, jadi hak harta atau hak daripada harta warisan itu sendiri yang pertama adalah yaitu digunakan untuk biaya pemakaman, pemandian dan sebagainya. Nah, jadi bukan wasiat dan juga bukan warisan ya. Ini adalah prioritas yang harus benar-benar diprioritaskan. Maka jika seseorang hanya memiliki harta yang sedikit ya, dan harta tersebut hanya cukup digunakan untuk biaya pemakaman, pemandian dan biaya-biaya lain terkait pemakaman dan pemandian, dan harta itu tidak tersisa, maksud tidak tersisa di sini tidak dapat dibagikan kepada ahli waris, maka biaya pemakaman dan biaya pemandian merupakan prioritas ya, merupakan prioritas. Oke ya, oke. Nah, timbul pertanyaan nih, biaya pemakaman atau pemandian seorang istri apakah ditanggung oleh suaminya? Nah, otomatis jika kita berpikir dengan akal sehat, ya wajib ya, namanya juga istri dari si suami ya. Ketika istri meninggal, maka suami wajib ya membayar biaya pemakaman, pemandian dan lain-lain. Nah, namun ayo sama-sama kita telusuri pendapat ini dari masing-masing mazhab. Nah, oke. Mazhab yang pertama yaitu mazhab Hanafi ya. Mazhab Hanafi berpendapat tajibu mu'nah tajhiziz zaujah ala zawjiha mutlaqan sawa'un kana musiran am mu'siran. Nah, jadi Hanafiyah atau mazhab Hanafi berpendapat bahwa biaya pemakaman dan pemandian istri itu wajib ditunaikan oleh si suami ya, wajib ditunaikan oleh suami ya, secara mutlak, baik si suami itu ya tergolong ke dalam golongan orang-orang yang mapan atau sulit. Nah ya, jadi apapun kondisinya, maka si suami itu wajib memberikan uang tersebut nantinya akan dipergunakan untuk biaya pemakaman, pemandian, pengafanan dan lain sebagainya. Nah, jadi mutlak hukumnya wajib. Nah, sedangkan menurut pendapat Syafi'iyah ya, tajibu mu'nah tajhiz zaujah ala zawjiha in kana musiran. Nah, jadi seorang suami itu wajib membayar atau berkewajiban untuk
membayar biaya-biaya tersebut jika ia memang tergolong ke dalam golongan suami yang musir. Mana golongan suami musir di sini adalah golongan suami yang memiliki uang ya mapan, ya, maka ia wajib mengeluarkan uang guna membayar biaya-biaya tersebut. Nah, apabila seorang suami itu tidak musir melainkan muksir, sebaliknya ya, apabila seorang suami termasuk ke dalam golongan suami yang sulit, mana sulit di sini adalah sulit ekonominya, maka tidak diwajibkan baginya membayar biaya pemakaman, pemandian, pengafanan, dan segala sesuatu terkait biaya-biaya tersebut. Ya, jadi kalau bukan kewajiban suami, kewajiban siapa dong? Nah, karena dalam kondisi ini suami memang dalam kondisi sulit ekonomi, maka diwajibkan atau dikeluarkan dari harta si istri jika ada, ya. Jika ada, dan jika tidak ada, misalnya istri memang nggak punya harta, maka yang berkewajiban untuk membayar biaya-biaya tersebut adalah para wali si istri atau kerabat-kerabat laki-laki dari pihak istri. Nah, ini menurut pendapat Syafi'i. Nah, pendapat yang ketiga adalah pendapat Maliki dan Hambali. Nah, ini pendapat yang agak sedikit pendapat yang agak sedikit berbeda dengan dua pendapat di atas, ya. Keduanya berpendapat bahwa biaya pemakaman, pemandian, pengafanan, dan segala hal terkait hal-hal tersebut, ya, bagi si istri itu tidak wajib, ya, tidak dibebankan kepada suami, ya. Dengan kata lain, suami tidak berkewajiban untuk mengeluarkan uang tersebut nantinya akan digunakan untuk biaya-biaya pengafanan, pemandian, dan sebagainya, melainkan hal tersebut itu dibebankan kepada harta si istri. Kenapa? Karena ikatan perkawinan antara suami dan istri sudah tidak ada lagi, ya, dipisahkan dengan kematian. Oke, ya. Nah, seperti itu, ya. Oke. Jadi itulah dia pendapat Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, ya. Nah, di dalam permasalahan ini, ya, Imam Ahmad bin Hambal beserta pengikutnya, ya, sejalan dengan pendapat Imam Malik, ya. Padahal di banyak permasalahan fikih, Imam Ahmad bin Hambal itu atau mazhab Hambali sekata atau memiliki pendapat yang sama, ya, seringnya dengan pendapat Syafi'i. Tapi dalam pendapat ini bareng sama Maliki. Oke. Nah, itu yang pertama. Yaitu yang pertama, pemirsa, ya. Jadi adalah hak peninggalan warisan atau hak harta warisan itu yang pertama yang harus ditunaikan adalah mu'natu tajhizil mayit, ya, itu biaya pemakaman, pemandian, pengafanan, dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah, yang kedua adalah hak-hak harta. Apa yang dimaksud dengan hak harta? Yang dimaksud dengan hak harta di sini adalah hutang harta. Sebagai contoh, Pak Yahya memiliki mobil. Yang mobil tersebut dia beli secara kredit. Ketika beliau meninggal, cicilan mobil masih tersisa 10 kali cicilan. Maka 10 kali cicilan tersebut harus dibayarkan terlebih dahulu, baru setelah itu mobil dapat dijadikan harta warisan yang nantinya akan dibagikan kepada para ahli waris, ya, jelas, ya. Nah, jadi hutang harta maksudnya seseorang yang meninggalkan benda dan ternyata benda itu belum sepenuhnya miliknya, ya, belum sepenuhnya miliknya. Maka dari itu benda yang belum sepenuhnya miliknya itu harus benar-benar dijadikan milik dari si mayit seutuhnya dengan cara melunasi sisa pembayaran daripada benda tersebut, ya, seperti contoh mobil tadi, ya, atau rumah atau benda-benda lain misalnya. Nah, ya, misalnya seseorang beli tanah, ya, kemudian angsurannya selama 20 kali. Ketika seseorang tersebut membayar angsuran yang ke-16 misalnya, ternyata ia menghembuskan nafas terakhir, jadi masih ada sisa 4 kali cicilan yang belum dibayar, maka 4 cicilan atau 4 kali angsuran itu harus dibayarkan terdahulu, barulah tanah tersebut bisa dijadikan harta warisan yang nantinya akan dibagikan kepada para ahli waris. Nah, seperti itu, ya. Nah,
Demikian pula dalam kasus pegadaian. Nah, misalnya seseorang menggadaikan tanah, benda-bendanya, barang-barang berharganya ya ke pegadaian ya, yang pastinya ketika ia gadaikan ada jumlah nominal uang yang ia ambil dari pegadaian ya, yang kemudian itu akan biaya pemeliharaan itu akan ia berikan setiap bulannya. Nah, misalnya nih ya, misalnya seseorang yang menggadaikan hartanya tadi 2 bulan atau 3 bulan setelah ia gadaikan meninggal, maka sebelum harta yang pernah digadaikan oleh si mayit tadi menjadi harta warisan, maka uang yang dulu pernah ia ambil itu harus dibayarkan terlebih dahulu plus biaya pemeliharaan dari barang yang ia gadaikan. Oke. Nah, kenapa hal ini penting? Nah, karena perlu dijamkan bahwa harta tersebut masih memiliki ikatan dengan orang lain. Maksudnya harta tersebut belum menjadi harta warisan seutuhnya. Maka kapan harta warisan itu dapat dibagikan? Ketika harta warisan tersebut memang betul-betul milik si mayit. Maka dari itu selesaikan dulu hal-hal yang terkait dengan itu, barulah harta tersebut bisa dijadikan sebagai harta warisan. Nah, bayangin nih audiens semua, bayangin para pemirsa semua, bagaimana jadinya jika harta tersebut itu dibagikan sebelum dilunasi ya, sebelum dilunasi utang-utangnya. Pastinya bakal jadi kacau ya. Pastinya antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain akan saling tunjuk-tunjukan ya, akan saling melempar tanggung jawab untuk membayar utang-utang harta tersebut. Oke, nah itu dia yang kedua. Nah, dan yang ketiga adalah ad-duyun al-mursalah. Apa itu ad-duyun al-mursalah? Nah, dan apa bedanya ad-duyun al-mursalah dengan al-hukuk al-muta'alliqah bitirkah? Ad-duyun al-mursalah ya, yang maksud dengan ad-duyun al-mursalah adalah utang-utang atau hutang-hutang si mayit kepada orang lain ya, kepada orang lain. Dan bedanya hutang-hutang ini dengan hutang-hutang terkait harta. Kalau hutang-hutang terkait harta ya, hartanya yang masih menjadi utang. Kalau ini seseorang punya hutang dengan orang lain, jadi beda ya. Misalnya saya kasih contoh, misalnya kayak Pak Yahya tadi ya. Pak Yahya punya mobil, kemudian mobilnya itu ternyata belum selesai cicilannya. Nah, maka berarti mobil tersebut belum menjadi milik Pak Yahya sesungguhnya. Nah, di sisi lain Pak Yahya juga punya hutang dengan seseorang bernama Pak Ahmad yang jumlahnya itu sekian misalnya. Nah, ya, jadi cicilan mobil yang belum dilunasi itu namanya hukuk al-muta'alliqah bitirkah atau harta warisan. Sedangkan utang Pak Yahya dengan Pak Ahmad itu disebut dengan ad-duyun al-mursalah. Kedua-duanya harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta tersebut menjadi harta warisan yang nantinya akan dibagikan kepada ahli waris ya. Oke ya. Utang yang maksud sini adalah utang mayit kepada Allah atau nazar, ataupun utang mayit kepada orang lain. Nah, jadi ada dua ya, ada utang seseorang dengan Allah, misalnya dia punya nazar, jadi punya janji yang belum ia tepati, atau utang dirinya dengan manusia yang lain. Nah, timbul pertanyaan nih pemirsa, ya, timbul pertanyaan, utang yang mana yang harus terlebih dahulu didahulukan ya? Apakah utang kepada Allah atau utang dengan sesama manusia? Nah, jawabannya para ulama berbeda pendapat di sini. Ya, para ulama berbeda pendapat. Nah, Imam Hanafi dan Imam Maliki beserta para pengikutnya, ya, mereka berdua berpendapat bahwa hutang kepada sesama manusia itu harus terlebih dahulu didahulukan, harus dibayarkan ketimbang utang seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alasannya adalah dainul adami libinaihi alal musyamahah wa dainullah alal musamahah. Nah, jadi utang seseorang dengan sesama manusia itu biasanya
biasanya akan memicu apa ya? Akan memicu pertengkaran gitu. Jadi gini ya, jika misalnya ini saya ngutang sama seseorang ya, dan seseorang itu manusia ya, sangat-sangat sulit, bisa dipastikan sangat-sangat sulit bagi seseorang yang saya pinjam uangnya itu untuk mengikhlaskan. Kemudian dia pasti akan nagih-nagih terus ya, karena yang namanya manusia itu kan toleransinya itu sedikit ya, jauh sangat kecil sekali ketimbang toleransi Allah kepada kita. Nah, dari itu ya, utang kita dengan sama manusia itu menurut kedua imam ini harus terlebih dahulu kita selesaikan ketimbang utang kita sama Allah, karena Allah Maha Kaya ya, Allah Maha Kaya dan Allah sebenarnya tidak butuh nazar kita itu ya. Allah Maha Kaya, walaupun nazar ataupun janji kita itu harus kita tepati. Namun jika ia bertabrakan atau berbarengan dengan utang kita dengan sesama manusia, maka utang kita dengan sesama manusia itu harus terlebih dahulu kita selesaikan. Itu menurut Imam Hanafi dan Maliki. Dan lagi pula, Allah itu ada kapan saja kita butuhkan ya. Ya, Allah itu kapan saja kita butuhkan, Allah itu ada. Ya, Allah itu ada karena Allah tidak bertempat, Allah tidak berwaktu, maksudnya Allah itu akan ada terus bersama kita. Berbeda dengan manusia ya. Mungkin saja orang yang kita pinjam uangnya 2 hari akan datang udah tidak hidup lagi, atau mungkin sudah pindah di tempat yang kita nggak tahu di mana. Nah, kan akan sulit bagi kita untuk membayarnya ya, karena utang itu adalah sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan ya. Seseorang yang syahid di jalan Allah sekalipun jika memiliki hutang, maka jalannya menuju surga akan terhenti. Nah, jamin itu. Nah, menurut Imam Syafi'i ya, hak Allah itu harus terlebih dahulu kita dahulukan ketimbang hak manusia. Maksudnya kalau kita itu punya utang sama Allah, kita punya janji, kita punya nazar, kita punya sumpah terhadap sesuatu, kita bersumpah nih kalau kita dapat ini, kita nazar nih kalau kita kalau kita memperoleh kedudukan ini kita akan sedekah misalnya, atau kita akan mengeluarkan sedikit uang kita di jalan Allah. Itu namanya dengan hutang kita kepada Allah Ta'ala. Nah, itu harus terlebih dahulu didahulukan ketimbang hutang kita dengan sesama manusia ya. Itu adalah mazhab Syafi'i ya. Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, fadainullahi ahaqqu bil qada ya, yang artinya adalah hutang Allah itu jauh lebih berhak untuk ditunaikan atau diselesaikan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, itu dia pendapat terkait utang ya, terkait utang si mayit ya, bukan utang harta ya. Baik utang tersebut kepada Allah Ta'ala atau utang tersebut kepada sesama manusia. Nah, selanjutnya adalah wasiat ya. Ya, hak-hak harta atau hak-hak harta warisan yang harus ditunaikan, salah satunya adalah wasiat dengan sepertiga harta atau kurang dari itu kepada selain ahli waris. Nah, wasiat disyariatkan untuk kemaslahatan pemilik harta guna menutupi dosa atau kesalahan yang pernah ia lakukan dengan mewasiatkan sepertiga hartanya di jalan Allah. Walau demikian, wasiat tidak dapat diberikan kepada ahli waris. Hal itu disebabkan ahli waris sudah mendapatkan harta warisan. Nah, itu dia pemirsa. Nah, jadi wasiat ini hanya diperuntukkan kepada selain ahli waris ya, kepada selain ahli waris, sedangkan ahli waris tidak dapat mendapatkan wasiat, dan wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga harta. Oke. Nah, di sini juga Rasulullah SAW pernah bersabda, la tajuzu wasiyah liwarith illa ayyasha al-warathah. Nah, jadi ternyata tidak mutlak juga wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris ya. Di sini Rasulullah SAW bersabda tidak dibenarkan wasiat ya bagi ahli waris kecuali ya ahli waris yang lain menghendaki ya. Jadi kalau ahli waris yang lain nggak ada masalah dengan hal tersebut, it's okay, nggak ada masalah ya, go lakuin aja gitu ya. Selanjutnya yang akan kita bahas yang terakhir adalah warisan ya. Jadi yang terakhir adalah warisan. Nah, inilah dia ya, hak harta peninggalan atau hak harta warisan yang harus ditunaikan yang terakhir, yaitu
membagikan harta-harta yang ditinggalkan oleh si mayit itu kepada ahli waris yang nantinya akan kita bahas satu persatu. Nah, jelas sudah bahwa warisan itu adalah hak-hak harta peninggalan atau hak-hak harta warisan yang harus ditunaikan yang paling terakhir ya, paling terakhir. Berarti harus diperhatikan ya prioritas-prioritas yang kita sebutkan tadi ya, bahwa yang harus diprioritaskan yang pertama itu adalah mu'nah tajhizal mayyit atau biaya pemakaman, pemandian, pengafanan dan lain-lain, kemudian hak-hak harta, kemudian utang si mayit baik kepada Allah atau sesama manusia, kemudian wasiat, baru setelah itu warisan. Oke ya, oke. Sekali lagi kepada para aulian semua yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jika tidak keberatan untuk tekan tombol subscribe, tekan lonceng, like dan share ke teman-teman kamu agar channel ini dapat menaburkan kebaikan kepada siapapun setiap harinya. Nah, mungkin sampai di sini dulu kajian fikih mawaris kita di Muqaddimah Fikih Mawaris part ketiga. Oke, kita akan jumpa lagi ya di kajian fikih mawaris selanjutnya. Nah, pastinya tetap di channel ini ya. Oke, jumpa lagi. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.